Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, dan orang-orang terlantar, dan budak-budak yang engkau miliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu artinya surat An-Nisa ayat 36. Di ayat ini Ibu, Allah memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah. Ya, ibadah itu yang diatur seperti salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Itu namanya ibadah. Dan jangan mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan apapun. Setelah Allah menyuruh kita beribadah kepadanya dan melarang menyekutukannya, karena syirik itu dosa besar, lalu perintah Allah, berbuat baiklah kamu. Berbuat baiklah kamu, ihsan. Salah satu orang yang kita diperintahkan Allah berbuat baik kepadanya namanya wal jari zil kurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ini perintah Allah, Bapak ya. Perintah Allah satu, beribadah. Lalu berbuat baiklah kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Kenapa perintah berbuat baik kepada tetangga itu disatukan dalam ayat perintah beribadah kepada Allah dan larangan menyekutukannya? Di sini isyaratnya, sehebat apapun ibadah Bapak Ibu tidak akan berguna di hadapan Allah kalau dia sering menyakiti tetangganya. Bahkan orang yang menyakiti tetangganya itu dosanya setara dengan syirik. Yang syirik itu dalam neraka tempatnya kekal. Itu kenapa sepaket ayatnya itu, perintah berbuat baik pada tetangga itu sepaket dengan perintah ibadah kepada Allah dan larangan menyekutukannya. Artinya orang kalau tidak baik dengan tetangganya, semua ibadahnya akan sia-sia. Orang kalau menyakiti tetangganya, maka dosanya setara dengan syirik. Ini menjadi bukti betapa seriusnya masalah tetangga. Nah, Bapak Ibu, siapa tetangga kita? Apa yang disebut tetangga? Hadis Bukhari dalam konteks salat, itu Nabi didatangi oleh sahabat yang buta. Katanya, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya ini buta, wala ahada yakuduni ilal masjid, tidak ada yang bisa mengantarkan saya ke masjid karena saya buta, hidup sebatang kara, anak tidak ada, keluarga tidak ada yang bisa menuntun saya ke masjid. Kata dia, boleh tidak saya di rumah saja salat? Kata Nabi, boleh. Tapi kemudian setelah dia hendak berangkat, dipanggil lagi, sini, kata Nabi, hal tasma'un nida, engkau mendengar azan tak? Telingamu azan sampai tak ke rumahmu dan kau dengar tak suara azan ke rumahmu? Katanya, sami'tu ya Rasulullah. Oh, saya dengar ya Rasulullah azan sampai ke rumah saya.
Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu engkau ke masjid. Kenapa? La salata li jiranil masjid illa fi masjid. Tidak sah salat tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau begitu siapa tetangga masjid? Yang suara azan sampai ke rumahnya, itu tetangga masjid. Jadi kalau begitu siapa tetangga kita? Orang kalau berteriak dia dari rumahnya sampai suaranya ke rumah kita, itu tetangga itu. Jadi kalau Bapak Ibu berteriak-teriak di depan rumah itu, semua orang yang mendengar teriakan kita, yang teriakan kita sampai ke rumahnya, itu tetangga namanya itu. Dan itu namanya al-jari zil kurba, tetangga dekat. Ada tetangga jauh namanya wal jaril junub, 40 rumah radius, itu tetangga jauh namanya. Yang tetangga dekat, kalau kita berteriak, suara kita sampai ke rumahnya. Dan kata Allah, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nah Bapak Ibu, tidak satu ayat dan hadis yang menjelaskan betapa beratnya perkara tetangga ini. Satu misalnya, hadis dari Muaz bin Jabal. Hadis ini dikutip oleh Al-Qurtubi ketika menjelaskan surat An-Naba ayat yang ke-18. Di situ kata Allah, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Ketika ditiup sangkakala nanti di akhirat, ditiup sangkakala kedua setelah hari kiamat, maka semua manusia akan dibangkitkan Allah dan datang menghadap Allah berkelompok-kelompok. Afwaja namanya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa maksud afwaja itu? Maksud kamu datang menghadap Allah berkelompok-kelompok. Maka Nabi menangis terseduh-seduh sampai jenggot beliau basah dengan air mata beliau. Kemudian beliau berhenti dan berkata, qad sa'alta an amrin azim, sungguh kalian bertanya perkara yang sangat dahsyat. Apa maksudnya? Nanti di akhirat, di hari kiamat, umatku dibangkitkan Allah dan dibagi ke dalam 10 kelompok, yang kata Nabi, wajah mereka, bentuk mereka diubah oleh Allah. Siapa umatku yang 10 itu? Salah satunya kata Nabi, faminhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Sebagian umatku dibangkitkan Allah di hari kiamat, di padang mahsyar, dalam keadaan tanpa tangan, tanpa kaki. Tangannya putus, kakinya putus. Siapa mereka? Allazina yu'zunal jiran, yang di dunia selalu menyakiti tetangganya. Itu hadis sahih itu. Kelak Bapak Ibu, kita akan dibangkitkan Allah, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan berdiri selama 50.000 tahun, berdiri tanpa pakaian, tanpa tutup kepala, tanpa terompa, tanpa sandal, dan berdiri saja. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Panas tidak bisa digambarkan, hausnya tidak bisa digambarkan, saking hausnya. Kata Nabi, muqatta'atun al-a'na minal atash. Leher manusia ada yang putus saking hausnya. Bahkan manusia meminta, Rabbi arihni walau ilan nar, ya Tuhan, pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Tidak kuat kami berdiri di padang mahsyar. Rasanya lebih enak masuk neraka daripada berdiri di padang mahsyar. Dan kata Nabi, sebahagian manusia ada yang dibangkitkan, kelompoknya tangannya putus, kakinya putus. Siapa itu? Yu'zunal jiran, yang di dunia selalu menyakiti tetangga. Itu kenapa aturan tetangga selalu terhubung dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fala yu'zi jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, jangan sakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berbuat baiklah pada tetangganya. Semua persoalan akhirat terhubung dengan soal tetangga. Kenapa begitu? Yang paling celaka di akhirat itu yang paling buruk dengan tetangganya di dunia. Makanya yang selalu menyakiti tetangga itu nanti paling buruk keadaannya di akhirat. Nah, makanya Bapak Ibu hati-hati dengan tetangga ini.
Menyakiti tetangga itu bukan hanya menyakiti fisiknya, menyakiti perasaannya juga. Ibu bapak ngambil tong sampah tu babuik di bati tanah awak jo tanah orang. Beko saru awak nyelo di kucing nyelo yang jeng tibu di mungku rumah orang. Saru awak, tapi saru tibu di mungku rumah orang. Tu menyakiti tetangga awak nama tu. Nyodek male batangka nyotahan cuy. Tapi lapar sakit perasaannya tu. Kadang awak dikecek mereka semabab kadang loh. Aduh tetangga tu pak sampahnya berserak ke rumah awak, pak tu kecek pak, tak nusapu loh leh. Awak lu serenge pak, buruk cari kawak pak. Kalau menyakiti tetangga tu ibu bapak kau mau buat tong sampah buat di mungku rumah awak tong sampah tu. Tutup tong sampah tu. Tak walak tak buka aja loh. Tu menyakiti tetangga sampah awak tu tiba di mungku rumah orang. Bisu apa ibu tu tak pakai kaki, tak pakai tangan di padang masar, cuba lah, tak percaya, cuba lah, tak ketangkap apa, malah kecil gini. Ya. Bisu apa ibu kalau tak pakai kaki, tak pakai tangan, dia akhirnya golong-golong saya padang masar, bisu puasa bu, jambu, baam bu, kau serpin bu kecil, ibu tangkap, cuba lah, lecek betul. Tak boleh menyakiti tetangga tu, ibu, tak boleh. Jangan sampai tetangga kita merasa sakit dengan kita. Kadang ada sebagian orang pagi membakar saruk, siang membakar saruk, sore membakar saruk. Hobi mana membakar saruk di komplek tu itu. Kawan baru mencuci baju baru, lalu nasuk pakaian orang. Kadang anak orang batuk bagai, flu bagai, asma bagai. Ibu bapak kalau kau membakar saruk di mungku rumah tu, buat cerobong asuk tu masuk ke rumah awak surang asuknya. Tutui, ini kasuk sampai sore surang lawa ada. Iko membakar saruk di mungku rumah, masuk tubuh rumah orang bagai. Ada orang hobi situ, ibu pagi saruk, sore saruk bapak ibu tu kumpulan masuk karuang, agen ke tukang sampah bayilah, bersedekahlah ke tukang sampah tu. Jangan nyanyi kawan sedi awak tu. Nah, berhentilah bakar saruk boleh tu. Iko pagi bakar saruk, sore bakar saruk, itu sekarang juga lagi lah pensiun kau bakar saruk setiap hari. Ya. Kerana orang pensiun banyak orang bakar saruk panjang saya tu. Dia nyamuk banyak ada je saruk bakar lah. Tak hilang ni nyamuk dulu tu. Ya, satu orang siapa sanang jasuk ibu, ada juga yang sanang jasuk. Tapi tak sesuai jasuk tu mah. Itu menyakiti nama itu. Tak boleh menyakiti tetangga tu ibu. Yang menyakiti tetangga tu persoalan serius di akhirat tu orang yang menyakiti tetangga tu. Nah, maka apapun yang kita lakukan coba rasakan. Kalau ini sakit tak tetangga saya? Sakit tak? Aku iyo ajan, berhentilah. Daripada hidup kita bermasalah panjang di akhirat, bahkan ibadah kita ditolak Allah semua itu. Itu makanya wa'budullah, setelah perintah beribadah kepada Allah, ihsan ila jarizil qurba, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Artinya apa? Ibadah kita itu tidak akan berguna itu kalau tetangga kita sakiti itu. Nah, jangan bapak ibu melakukan sesuatu yang menyakiti tetangga. Itu perhatikan got awak tu. Kalau got awak tak sumbe, tolong lancarkan air. Jangan airnya tiba di mungku rumah kawan tak ganang. Got awak, itu aromanya sampai ke rumah kawan. Tolong perhatikan. Nya tetangga tu baraso-rason ibu. Ibu bapak kalau jam 10 malam tu jangan nokok-nokok tembok. Kadang tembok acik berdua bagai. Aja tokok-tokok ke tembok tu le. Anak cucu kalau bergaluiknya, aku nokok-nokok tembok cucu tu jangan tokok-tokok je tembok le orang kelaluk le ya. Ia agak-agak apa anak bapak ibu yang bujang-bujang tolong kecil kenal pot ondang, jangan buka-buka ya, jangan ganti kenal pot racing ya. Mereka nak pulang jam 1 malam, jam 2 malam gas-gas ondang masuk rumah bapak ibu. Orang Sabara baru kelaluk le terkajutnya. Ada mulaluk waktu sampai pagi betul terkajut tu mah. Kecil karena bujang bebu waang ondang tu kalau buka kenal pot racing dari gerbang tu makin masih nak iri ke dalamnya. Aja menggadu orang di awak tu ya. Memang betul bebu tak boleh apapun dari diri kita yang membuat tetangga kita tak nyaman dengan kita. Sakitnya di awak tu. Tak boleh. Ya. Ibu bapak ke menanam tanaman, jangan menanam tanaman ku di baki tanah orang. Menanam tanaman tu di mati tanah, apa kok buahnya ambil seorang, pelakarnya ke sebelah baru tu, saruknya ke sebelah bagi itu. Orang tu dek balik mengecen, dek balik apa bertangkanya untuk sebenarnya sakit tu. Saruknya tu sewantanya perhatian. Buahnya awak ambil sedonya,
Aku nak elok kata nawak sadonya tanaman tu. Itu tu ibu. Nah, tolong tetangga aku perhatikan elok-elok, jangan sampai sakitnya dia awak. Kalau sakit habis amal ibu tu percaya, kalau cuma saja sujud-sujud kau sajid kau, ada guna dah. Satu ya. Dua, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. 3 kali Nabi bersumpah Ibu untuk mengatakan orang itu tidak beriman. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang tidak merasa aman tetangganya dari perbuatannya. Makanya saya bilang tidak ada guna amal ibadah kita, karena amal kita baru dinilai Allah kalau beriman. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Syarat amal kita diterima Allah kalau beriman. Dan Nabi sudah bersumpah, demi Allah orang itu tidak beriman. Siapa? Yang tidak merasa aman tetangganya dari dirinya. Makanya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, jangan pernah apapun yang lahir dari kita membuat tetangga kita tidak aman. Apapun. Makanya Bapak Ibu kalau beralik pakai organ jam 10 malam itu tutup organ itu. Kadang makin sampai jam 1 malam, jam 2 malam, Masya Allah. Orang besok kakak rajo bagai, anak orang mungkin sakit bagi, orang kalaluk bagai. Organ tu bunyi, tanggung kancang, ibu, lantuang, lantang, tembok, saya menggagai, ibu, lagi ada doa. Itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam tu. Takkan menggaduh orang nama itu. Kok iyo kabar organ siang lah, kan tamu siang tibunya. Malam kau mengajo oleh. Orang kalaluk bagai, Masya Allah, ibu ya. Di mana agak-agak awak masih tangga patang beberapa waktu yang lalu ibu di Tampik Ambon di Lubuk Penturun itu kejadian ibu. Jadi ibu ko batik tangga jurang di Lapau. Ibu ko bidan. Ya. Jadi ada pasien melahirkan. Orang tetangganya ko ibu di Lapau ko main domino tiap malam, ba musik sampai tengah malam, batu domino, balantuang tiap malam. Satu kali memang ibu ko bukan kerana ini pasiennya ko sudah melahirkan, letih ingin istirahat. Lajam sabale malam dak yo baranti musik lupa ibu. Datanglah ibu ko menemui tetangganya tu, ibu, Pak, pasien ambo sedang istirahat, nyo habis melahirkan. Bisa ndak pakai musik lah je. Nyo siram ibu ko jayangit mendidih langsung. Baralah ka manusia buruknya ibu. Sudahlah mengganggu tetangga, menzalimi tetangga lagi. Bapak ibu yang balapau jam 10 putih leh. Jangan mau tahu kali lapau tu orang kelaluk bagai sabalah. Apa-apa, kita main domino Pak di lapau tu bagai sampai jam 1. Apa-apa kok kami domino di lapau tu, tolong adu batu tu lambek-lambek. Jangan dipungkangan batu itu kalau jatuh ke ibu. Aku nak buat kata piayu itu atau marimbo itu bagian. Cuba lah pungkangan batu itu kami jatuh. Iko berlakuan batu itu kami jatuh, lantung-lantung orang kalalu apa ibu. Tolong dia agak-agak awak tetangga aku. Ibu kena berlaku apa, kena berlaku dah bawa orang minum rumah cubulah, kan hak awak seorang-seorang rumah. Tapi kecian ke tamu yang minum Pak, tolong adu batu lambik-lambik ikunya ya. Atau juga cara madu batu tu di Pak ya. Awak tetangga kalau lepak ya. Ia madu buka. Tidak beriman orang yang tidak merasa aman tetangganya dari perbuatannya. Nggak boleh egois dalam hidup kecuali apa ibu tinggal di rimbo gadang jual harimau kawan cubulah mebola sampai pagi gawaan. Tapi kalau hidup di komplek kok agak-agak apa ibu tak namu kelamak jawab karena persoalannya serius masalah tetangga aku. Tidak beriman yang tidak merasa aman tetangganya dari perbuatannya. Nah serius tuh. 3 hadis dari Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim.
mazala yusini Jibril biljar hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Sebelum Jibril berangkat meninggalkan saya, selalu dia berpesan ke saya, tetanggamu. Sampai-sampai Jibril hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Itu bukti tetanggaku saudara kandung. Ikulah bertahun-tahun tak bersapu-sapun jadi tetangga loh, Masya Allah. Tak bersapu-sapun jadi tetangga loh, ibu. Ibu bertetangga lah berpuluh-puluh tahun tak saling sapu. Padahal dia ahli waris kita. Makanya kata Nabi, Jibril selalu berkata setiap turun wahyu, tetanggamu. Ini saking seriusnya persoalan tetangga. Ada bagi itu tetangga aku bersobuk, masuk melengah kita, cium melengah kasut. Tak pernah tegur sapa apa itu. Akan masjid rajin, berjamaah rajin. Kalau di masjid kadang ceramah, cik ujung ko. Itu, apa tetangga tu? Pajak saudara kandung sana tu. Ya. Makanya kata Nabi, begitulah pentingnya tetangga. Sampai setiap Jibril turun selalu mengingatkan saya, tetanggamu. Hadis Muslim dari Abu Zar Al-Ghifari, iza tabakta marakatan fa'aksir ma'aha fata'ahad jiranaka. Bila kau masak sayur, banyakkan kuahnya, bagikan tetanggamu kuahnya itu. Ini Ibu ya, pentingnya tetangga. Ibu kalau masak gulai, agi kuah ke tetangga tu. Kuah tu, satunya kuah saja. Kuahnya. Bapak Ibu, tidak semua orang hidupnya berkecukupan. Ada orang bisa membalikan sapotongnya, Ibu. Ikan sapotong kanyo bagi anak-anak beku. Tidak mungkinlah sapotongnya game kawak. Kuahnya game kawak. Kuah tu dan dicari kuahnya tu. Lihat bahwa dia ingat dengan kita. Bahwa dia tu sayang dengan kita. Tahabu, saling berbagi hadiahlah dengan tetanggamu, engkau saling mencintai. Begitu Ibu. Ikut masak kolak durian lah mengapupu bangun kesabalan dan durian kau tak jauh tibu loh Pak. Ibu bapak kalau masak antan ke tetangga tu. Antan. Kuah itu. Tapi ada pula adabnya, kalau engkau diberi tetanggamu sesuatu, fakafi'u, balas pula pemberiannya. Jadi kalau tetangga mantan yang kuah, agi lo, tapi kan kuah lo lagi, isinya. Kau jangan kuah ini kuah lagi, kau kuah lo balik begini, tak betul lo. Bapak Ibu jangan pernah mengembalikan ke tetangga kita piring kosong, jangan. Itu tak beradab namanya tu. Ikut lampik piring kosong di rumah, ampik-ampiknya kosong lo balik. Ibu kalau kamu balik piring yang tadi, balik mungkin taruang, mungkin patai, mungkin jariang. Begini. Tanda kita menyayangi dia. Kalau tidak ada yang akan diberikan, kata Nabi, fada'ulah, doakan dia. Bu, piring ibu lampik di rumah, sagan lo ambo balikan, tapi tidak ada pembalihnya lo bu. Ambo doaan ke salah ibu ya, lapang rezeki ibu. Kok lapang rezeki ibu kan ambo dapat limpahan tahu itu kan tak awak ibu tu. Itu. Ayah doa tu. Tu caranya membalik diri yang dari doanya. Kalau tak balik. Tapi maksudnya melebihkan kuah itu bagikan ke tetangga tu ada peduli, ingat. Makanya Bapak Ibu kalau pergi keluar kota, pergi jalan-jalan, balian tetangga tu oleh-oleh. Dengan diberikan oleh-oleh itu senang. Ini merasa diingat. Ibu kalau apa keluar kota tu berpulang bawa oleh-oleh, ibu tak bahagia ibu ya. Kan memang tahabu, dia mencintai kau kerana sering berbagi oleh-oleh. Asacuk bakal bagi oleh-oleh, orang tu sayang kawak kau. Ibu kalau murah, kalau supaya ibu sayang ke suami, murahnya. Suami ku bagian oleh-oleh cok. Kau ibu sedang berang-berang kakak tu, bu, kau cincin 10 ame, elok langsung tu. Murahnya. Maka kau tidak ada tidak belok ke tetangga, itu kurang syarat tu.
Ya tetangga aku elok kalau cuk bagi dia kalau dia ibu nak belok je tetangga antan ke rumahnya oto cie elok ikut rumah. Bu oto cie ayam makasa. Elok langsung cie lah kamu. Ya kalau berlebih oto kalau banyak oto kalau yang lain lah. Tapi itu buktinya kalau kita saling berbagi, kita saling mencintai. Itu kenapa rahasianya bila kau masak makanan bagi tetanggamu. Dengan cara begitu kita saling mencintai dengan tetangga kita. Nah, itu saking pentingnya tetangga aku, Ibu. Satiuk memasak, tolong ingiknya. Satiuk memasak, tolong ingiknya. Tak serius masalah tetangga itu. Itu yang namanya ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Nah, iku masak mangga, tak ada tibu gak cik ke sabalah. Ya, tu panen bapak ibu yang dekat-dekat rumah tu bagi ke seluruh tetangga tu. Ya, jangan masuk rumah tu sadonya. Apa kata Nabi? Laisal mu'min allazi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbi. Tidaklah seseorang itu beriman jika dia tidur dalam perut kenyang, tetangganya tidur berbaring dalam keadaan lapar. Kata Nabi begitu. Tidaklah beriman seseorang kalau dia tidur dengan perut kenyang, tetangganya tidur dalam perut lapar. Makanya ibu bapak, tolong perhatikan tetangga kita. Kau ada dan tak payah hidupnya kok basobok, tanya adanya menjelang malam tu. Lah makan ibu, layak doyo bareh, layak doyo piti pemadi sambak. Tanya itu. Jangan sampai bapak ibu tidur perutnya kenyang, tetangga kita kelaparan tidurnya. Tak beriman tetangga yang begitu, kata Nabi. Laisal mu'min, dia bukan orang beriman yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Makanya tentu kan bapak ibu, awak bertetangga tak sadarnya tetangga apa elok ibu apa ibu. Kalau bertetangga jo batang hari, jadi tanya jo tak makan, dia makan pasti batang hari itu makan tu, ya kan? Tapi tetangga kita kan macam-macam. Ya tak? Kalau nampak agak susah hidupnya kok basobok tanya, bu, lah makan. Ledo bare. Tanya itu ibu. Jangan sampai kita tidur kenyang, dia tidur lapar. Tak beriman, tak serius tetangga itu, dicabut keimanan dari diri kita tu, ibu.